Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pernah nggak sih kalian pas install aplikasi tapi malah rusak dependensi yang lain? Atau environment di laptop beda sama server? Nah, disinilah kontainer jadi solusi. Halo guys, nama aku Syahdan Arif dengan NIM 43240101006 dari kelas RKS 4A Pagi Politeknik Negeri Batam. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu teknologi yang digunakan dalam dunia DevOps untuk mengatasi masalah seperti di awal video tadi. Oke, sebelum itu kita kan perlu tahu tuh apa sebenarnya kontainer. Nah, kontainer itu adalah teknologi virtualisasi ringan yang memungkinkan sebuah aplikasi berjalan dalam lingkungan terisolasi bersama dengan semua dependensinya. Jadi, tanpa perlu membuat sistem operasi penuh seperti pada virtual machine. Nah, contohnya kan kalau virtual machine itu biasanya anggapannya seperti rumah lengkap yang dia menjadi OS sendiri gitu kan. Kalau kontainer itu lebih seperti apartemen, di mana mereka itu berbagi satu struktur yang sama, tapi tetap terpisah-pisah. Nah, kenapa kontainer itu penting? Yang pertama itu dependensi konflik. Contohnya tuh di aplikasi A butuh Python dengan versi 3.8. Nah, sementara di aplikasi B butuh Python 3.11. Nah, itu kan bakal bentrok tuh kalau berada di satu sistem operasi yang sama. Nah, dengan kontainer mereka bisa punya environment masing-masing gitu. Nah, yang kedua itu perbedaan environment. Ini contoh yang sering terjadi, yaitu pada saat di developer, aplikasinya itu bisa berjalan gitu. Sementara pas sudah di production, aplikasinya malah error. Nah, itulah gunanya kontainer. Mereka bisa membuat environment yang identik. Jadi, environment yang ada di dev sama dengan di production, jadi nggak akan error lagi. Nah, yang ketiga itu deploy lama dan ribet. Yang kalau kita nggak pakai kontainer itu biasanya harus install lebih manual, terus konfigurasinya juga manual. Nah, pakai kontainer itu tinggal jalanin kontainernya aja. Oke, selanjutnya yaitu use case. Yang pertama itu microservice. Microservice itu kan aplikasi besar dipecah jadi kecil-kecil gitu kan, seperti API, authentication, sama database. Nah, kalau di container itu tuh mereka dipisah masing-masing, berbeda sama di OS langsung yang itu bakal disatukan. Terus yang kedua, use case kedua yaitu CI/CD pipeline. Nah, di container itu alurnya itu dari build, terus dites, baru deploy otomatis. Jadi container itu sebagai unit deploy-nya. Yang keempat itu aplikasi yang mendukung kontainer. Nah, yang pertama itu ada Kubernetes yang bisa bermanfaat untuk scaling otomatis atau pengembangan otomatis sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu high availability, di mana memiliki keuntungan ketersediaannya itu tinggi. Contoh container engine ada beberapa, yaitu seperti kontainer di Rancy, Skopeo, dan juga Kubernetes. Dan juga ada Docker dan Podman yang udah sering digunakan sama DevOps terkenal. Container engine itu sendiri adalah software yang membuat kontainer, menjalankan kontainer, dan mengelola image, network, serta volumenya. Selanjutnya ada perbedaan Podman versus Docker. Yang pertama itu daemon versus daemonless. Docker itu mereka menggunakan daemon. Jadi Docker D itu kalau semisal daemon mati, daemonnya itu mati, artinya semua kontainernya itu mati. Kalau di Podman, mereka tidak menggunakan daemon. Jadi kontainernya itu tetap berjalan walaupun daemonnya semisal mati gitu. Jadi kan dampaknya Podman lebih stabil dan aman. Yang kedua itu security. Nah, pada Podman, mereka bisa jalan tanpa rootless. Jadi tidak ada central daemon, sehingga mengurangi kemungkinan attack surface. Nah, sementara di Docker, mereka biasanya masih butuh root atau privileged access. Yang ketiga itu proses model. Podman, kontainernya terlihat sebagai proses biasa. Nah, kalau Docker itu tidak terlihat langsung, karena mereka di-manage oleh daemon. Nah, karena pembahasan tentang teori Podman sudah
dibahas tadi. Sekarang lanjut ke praktik labnya. Lab ini sendiri ya dibuat oleh Red Hat yang bisa diakses lewat course yang bernama Red Hat OpenShift Development 1 Introduction to Container with Podman. Nah, untuk lab pertama yang akan dikerjakan berada pada chapter 2 yang berjudul Podman Basic. Lab yang pertama itu masukkan perintah Podman ps min format. Itu tuh gunanya untuk menampilkan nama kontainer yang aktif saja. Nah, perintah min format itu dipakai untuk output yang minimalis. Lalu perintah yang selanjutnya yang Podman exec basic Podman secret. Nah, itu tuh kita masuk ke sel dari masuk ke kontainer tanpa sel dan menjalankan komennya langsung, yaitu ls tadi. Lalu ada perintah cd digunakan untuk pindah directory, ls untuk melihat isi file di dalam directory tersebut. Lalu Podman cp itu digunakan untuk copy file dari kontainer ke luar ke hostnya. Lalu ls itu digunakan untuk melihat isi file yang udah bertambah. Perintah Podman network create lab itu digunakan untuk membuat network custom. Lalu ada Podman run mindi itu digunanya untuk menjalankan web servernya. Nah, terus mindi itu biar kontainernya itu berjalan di background. Minnet lab itu digunakan untuk memasukkan kontainer ke dalam network. Minp supaya bisa diakses ke host. Lalu Podman cp index html itu menginjek file web ke dalam kontainer. Lalu Podman run mindi lagi untuk menjalankan kontainer kedua, tapi perannya sebagai klien. Nah, Podman Network Inspect LabNet itu digunakan untuk melihat detail network seperti IP container, DNS, serta subnet. Podman Exec Basic Podman Client Curl-min-s itu digunakan untuk mengetes komunikasi antara kontainer. Nah, karena tadi sudah membahas praktik lab tentang Podman Basic, selanjutnya ada lab kedua tentang container image. Nah, lab yang kedua yaitu Podman dimulai dengan perintah Podman login minu developer. Nah, ini digunakan untuk login ke container ini. Terus pindah directory ke directory image lab. Lalu ada perintah Podman build, ini digunakan untuk build image dari container file.
Lalu ada Podman Push Registry, digunakan untuk mengupload image-nya ke dalam registry. Dan selanjutnya ada Podman Tag untuk membuat versi atau tag baru dari image tersebut. Lalu Podman Push digunakan untuk upload image yang sudah diberi tag tadi ke registry. Nah, setelah itu menggunakan perintah podman run mindy lagi untuk mendeploy image hasil build. Lalu ada perintah curl localhost, itu dites untuk mengetes servisnya apakah sudah jalan. Nah, di lab kedua tadi kan tentang container image. Selanjutnya itu lab tentang custom container image. Yang pertama itu pindah dulu ke directory custom lab. Lalu masukkan perintah npm install dan juga npm start untuk menjalankan app di lokal. Nah, karena itu masih ada masalah, jadi kita harus masuk dulu ke file gen certificate.sh menggunakan text editor nano. Nah, itu yang pertama itu perlu ditambahkan run .gen_certificate.sh yang digunakan untuk menggenerate SSL sertifikat di stage terpisah. Lalu yang selanjutnya di bagian env_tls_port. Nah, itu digunakan untuk mengset environment variable. Lalu ada user student, itu untuk jadikan user untuk container, kan tadi tanpa root gitu. Lalu ada podman build, itu digunakan untuk build image customnya tadi. Lalu untuk menyalakan kontainernya menggunakan podman run.
Nah, basic Postman dan container image sudah. Nah, gimana kalau misalnya ada masalah jaringan yang terjadi pada kontainer? Karena itu selanjutnya adalah lab troubleshooting container. Yang pertama, memasukkan perintah Postman ps-min-a yang digunakan untuk mengecek kontainer yang ada, baik yang aktif ataupun non-aktif. Selanjutnya kan itu ada masalah. Nah, itu bisa menggunakan perintah Postman logs untuk mendebug error kontainernya. Selanjutnya ada perintah Postman inspect, itu untuk mengecek satu-satu network configuration-nya. Lalu Postman RM, Postman UI digunakan untuk hapus kontainer yang lama. Selanjutnya pada perintah Postman run min-g itu ada perintah min-e. Itu digunakan untuk mengganti behavior app via env. Setelah itu dicek lagi apakah kontainer sudah menyala. Lalu menggunakan Postman accept untuk mengetes API dari dalam kontainer. Nah, karena yang kontainer yang versi 2 itu masih belum menyala, didebug lagi error kontainernya menggunakan Postman log. Lalu pada Postman exec melakukan pengecekan konfigurasi internal.
Setelah itu hapus lagi kontainer yang lama. Baru dijalankan lagi, tapi dengan tambahan min v yang digunakan sebagai mount config dari host. Nah, kan keempat lab tadi kan terpisah-pisah. Untuk menyatukannya menggunakan lab terakhir ini yang menyatukan kegiatan dari lab Podman Basic sampai container orchestration. Lab 5. Pada lab 5 yang dimasukkan yaitu Podman Network Create from Strip Backend, itu untuk memisahkan network atau sebutannya security segmentation. Nah, lalu pada Podman Volume Create Viewer Data itu digunakan untuk persistent storage-nya. Lalu yang bagian Podman Run Mindy ada Postgre di situ digunakan sebagai container database container. Lalu pindah directory ke Beaver Strip Backend. Lalu buka file container file. Pada baris run mvn -s itu digunakan untuk membuild aplikasi Java. Lalu pada baris selanjutnya itu from copy dan juga entry point itu digunakan untuk menjalankan hasil build dengan lebih ringan. Setelah itu keluar dari filenya, lalu menjalankan Podman build minty untuk mendeploynya.
Lalu Podman run Mindy lagi. Tapi di sini ada tambahan yaitu min-minnet, yaitu supaya kontainernya terhubung ke dua jaringan tadi, yaitu beeper strip front end sama beeper strip back end. Beeper strip front end sama beeper strip back end. Lalu pindah directory lagi ke beeper strip UI. Nah, di sini bakal buka lagi container file. Lalu di bagian run npm install dan npm run build itu digunakan untuk membuild front end static. Setelah baris itu kan ada cmd itu digunakan untuk menyalakan service via ngins. Setelah itu keluar dari filenya dan menjalankan lagi Podman build. Itu digunakan untuk membuild lagi Setelah itu menjalankan perintah Podman run Mindy itu digunakan untuk menjalankan kontainernya sekaligus mengekspos UI-nya ke user. Nah, karena semua lab sudah coba dan sudah dijelaskan juga tadi, selanjutnya adalah manfaat dari materi ini di masa depan. Materi ini sangat penting untuk dipelajari karena di masa depan kontainer akan semakin banyak digunakan, terutama pada pekerjaan sebagai DevOps. Hal yang menarik menurut saya dari materi ini adalah tentang basics dan troubleshooting pada Podman. Kenapa menarik? Karena sebelumnya untuk kontainer yang saya tahu hanya Docker. Tapi melalui materi ini saya bisa mengetahui dan mencoba praktik langsung menggunakan Podman. Sedangkan untuk bagian troubleshooting saya tertarik karena berdasarkan praktikum ataupun lab atau PBL, saya sering menemukan masalah yang berbeda-beda. Jadi saya merasa ingin tahu soal troubleshooting pada kontainer ini. Kesimpulan dari video penjelasan Podman yaitu dari pembahasan yang sudah dilakukan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kontainer adalah solusi modern untuk menjalankan aplikasi secara ringan, terisolasi, dan konsisten di berbagai environment. Kontainer membantu mengatasi masalah klasik seperti dependensi konflik, perbedaan environment antara development dan production, serta proses deployment yang kompleks. Dengan menggunakan container engine seperti Podman, kita tidak hanya bisa menjalankan aplikasi, tetapi juga mengelola image, network, dan storage dengan lebih efisien dan terstruktur. Selain itu, Podman menawarkan keunggulan dari sisi keamanan dengan konsep daemonless dan rootless, yang membuatnya lebih aman dan cocok untuk lingkungan yang membutuhkan tingkat security tinggi. Melalui serangkaian lab yang telah dilakukan tadi, mulai dari dasar penggunaan Podman, pembuatan dan distribusi image, pembuatan custom container, troubleshooting, hingga membangun aplikasi multi-tier, kita bisa melihat bahwa kontainer bukan hanya teori, tetapi benar-benar digunakan dalam skenario nyata. Pada akhirnya, kontainer menjadi fondasi penting dalam dunia DevOps, cloud computing, dan juga cybersecurity, karena memungkinkan aplikasi untuk lebih mudah dikembangkan, dideploy, dan dikelola secara scalable dan secure. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.